wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dengan Anissa Biusen, the channel Anissa Biusen. Okay, everybody want to ask about lantai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu berbeda-beda ternyata ya. Bunda melihat bahwasanya ini sama-sama tumbuhannya, ada yang kecil, ada yang besar. Oh, ternyata makhluk hidup itu berubah, ada pertumbuhan dan perkembangannya. Apa sih pertumbuhan dan apa sih perkembangan? Tentunya waktu ketika kalian SMP, kalian sudah mendapatkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan? Kita pun juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalian tahukah pertumbuhan? Apa itu pertumbuhan? Dari kalian kecil, kemudian kalian semenjak dewasa SD tambah tinggi, kemudian SMP tambah tinggi, SMA tambah tinggi lagi. Nah, itu merupakan suatu pertumbuhan. Pertumbuhan bisa balik lagi enggak? Kira-kira? Kayaknya nggak bisa ya? Bisa balik lagi dari tinggi ke rendah? Oh, tidak bisa ya? Ya. Misalkan tumbuhan ini tinggi kemudian pendek lagi, bisa enggak? Nggak bisa ya? Kenapa? Karena pertumbuhan itu bersifat irreversible. Apa artinya irreversible? Irreversible artinya adalah tidak bisa berubah atau kembali seperti semula. Akan tapi berbeda halnya dengan perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah kemampuan. Misalkan Bunda bisa berbicara seperti ini adalah suatu perkembangan. Dari awalnya Bunda ketika waktu ini bayi itu belum bisa ngomong. Terus lama-kelamaan karena menyerap kosakata maka mengalami perkembangan. Oh, bisa ngomong mama, papa, mam. Itu adalah perkembangan. Ada potensi, kemampuan yang ada pada diri seseorang. Antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda perkembangannya. Ya enggak? Nah, mari kita simak untuk praktikum selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi kalau perkembangan tidak bisa dilihat secara nyata pada tumbuhan. Maka dari itu saya hanya sekelumit mempraktikkan tentang pertumbuhan dan perkembangan melalui biji, hipogea, dan epigea. Untuk praktikum pertumbuhan dan perkembangan biji, hipogea maupun epigea yang kalian butuhkan adalah yang pertama adalah cup plastik, ya, gelas plastik, terus kemudian air. Terus kemudian biji yang mana mewakili epigel dan hipogel. Apa sih epigel dan apa sih hipogel? Epigel disebut biji epigel apabila ketika tumbuh kotiledonnya, kotiledon ini apabila tumbuh gitu akan membelah menjadi dua, itu yang dinamakan dengan kotiledon. Kotiledonnya apabila ikut terangkat ke atas, maka itu adalah tumbuhan epigel. Berbeda halnya dengan tumbuhan hipogel. Apabila ini namanya apa? Jagung. Jagung itu apabila dia ditanam, maka bijinya ini tidak terangkat ke atas, namanya kotiledon ya. Kotiledon tidak terangkat ke atas, namanya tumbuhan hipogel. Oke. Untuk selanjutnya adalah alat yang kalian gunakan adalah mistal atau penggaris yang kalian gunakan untuk mengetahui pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Yang ketiga adalah apa ini? Spidol. Spidol kalian gunakan untuk menandai apakah nanti Bunda akan melakukan dua perlakuan, yaitu di tempat bergelap dan di tempat terang. Untuk yang di tempat terang, misalkan kalian simbolkan dengan A untuk biji dari kacang hijau, A juga untuk dari biji jagung. Kita simbolkan A ya. A, kelompok A. A misalkan kacang hijau, KH seperti itu. A untuk jagung, JG seperti itu. Terus kemudian perlakuan yang lain lagi adalah perlakuan di tempat yang gelap. Kita simbolkan tadi untuk kacang hijau KH ya. Untuk yang jagung kita simbolkan dengan B untuk JG seperti itu. KH bisa dijajarkan ya, KH dan JG juga bisa
jajarkan seperti itu. Oke. Dan selanjutnya kalian tetesi, kemudian kalian siapkan kapas di atasnya, kalian beri kapas dua-dua seperti itu. Kalau kapasnya sudah siap, ini kapas, kemudian kalian tetesi kapas dengan air, tetesi ya, biar tidak kebanyakan. Kalian ukur apakah sudah basah, kalau belum lagi. Kalau sudah cukup basah, maka sudahi. Begitu untuk selanjutnya. Seperti ini. Seperti ini ya. Agar tidak selepetan, maka dekatkan dengan sumber airnya. Sudah cukup basah, maka ganti lagi sampai semuanya terbasahi ya. Terus kemudian untuk sampel agar kita tidak deg-degan gitu ya, mana yang tumbuh mana yang enggak, maka setiap cup kalian beri 5 biji kacang hijau. Berarti kalian pilih biji yang unggulan, yang masih utuh, karena kalau dia sudah dikreketi misalkan hewan gitu ya, dia tidak bisa tumbuh. Maka pilih biji-biji yang masih utuh. Tempatkan di tempat yang agak jarang, di pinggir, pojok-pojok, dan tengah seperti itu. 1, 2, 3, 4. Dan ingat, sahabat Anissa Friends Channel ya, jangan lupa untuk subscribe. Nih, kasihnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok jarang-jarang? Karena kalian tahu bahwasannya makhluk hidup itu bersaing ketika sama kebutuhannya. Tumbuhan hidup itu ada faktor luar dan faktor dalam. Faktor luarnya apa? Faktor luarnya adalah cahaya matahari tentu, dan nutrisi. Dia nutrisinya sama, medianya sama, maka dari itu dia akan bersaing, maka butuh space yang agak berjauhan agar dia tetap bisa mendapatkan nutrisi yang sama seperti itu. Terus kacang hijau sudah, kemudian kita ganti dengan jagung. Jagung juga kalian pilihkan 5 ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi andai kata salah satu atau keduanya itu tidak tumbuh, maka ada yang lainnya ya. Jangan lupa untuk setiap harinya disiram ya, sahabat Friends Anissa Friends channelnya. Oke, jangan lupa subscribe. Ini ya, 5. Oke. Kemudian setelah itu apa yang telah kalian lakukan ya, untuk setiap harinya kalian ukur kalau kelihatannya kurang airnya, maka kalian bisa tambah, tapi jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah apa yang terjadi, dia akan busuk seperti ini. Tiap hari kalian sirami, terus apa yang membedakannya ya. Tahap selanjutnya adalah oke, setelah tadi siap, maka langkah selanjutnya adalah menaruh biji tadi di tempat yang gelap dan terang. Nah, perlakuan yang berbeda. Kenapa harus diperlakukan di tempat gelap dan terang? Kita akan mengetahui apakah faktor luar itu berpengaruh terhadap pertumbuhan biji-biji ini, biji kacang hijau dan biji jagung. Oke. Maka dari itu, karena ini medianya hanya kapas, maka Bunda akan menyiapkan kardus, yang mana perlakuan ini yang perlakuan terang akan Bunda taruh di yang bolong
dia akan kering ya. Kita juga mengantisipasi. Maka seperti ini kita ataskan seperti itu. Ini kita tutupkan. Tutupkan seperti ini. Kita amati dari hari yang ke-0. Bunda sudah share di grup Google Classroom. Di sana ada laporan. Silahkan dilaporkan tiap tahapannya. Ya, di sini ada alat dan bahan dituliskan. Ya, kemudian hari demi hari kalian harus menghitungnya, melihat perkembangannya. Di tempat gelap seperti apa, di tempat yang terang seperti apa. Jadi alat dan bahan kalian tuliskan, langkah-langkahnya sudah Bunda jelaskan tadi. Terus kemudian hasil pada tabelnya, ya, dia di tempat terang, ya, kemudian yang di tempat terang itu pertumbuhannya seperti apa, nanti yang di tempat gelap pertumbuhannya seperti apa, gitu. Nanti kalian ukur menggunakan penghari, perpanjangannya setiap hari seperti apa. Bedakah antara tumbuhan di tempat terang dan juga di tempat gelap? Oke, kalau faktor luar adalah air. Apa saja tadi? Air. Kemudian cahaya matahari. Karena tumbuhan itu cahaya matahari untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Karena tumbuhan adalah makhluk yang autotrof. Jadi dia membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan juga air dari dalam tanah. Kalau ini kita memakan tadi kapas sebagai tanah, kemudian ada airnya, terus kemudian ada faktor luarnya adalah cahaya matahari. Nah, untuk faktor dalamnya apa? Kemarin Bunda sudah sampaikan bahwasanya kalian harus membaca tentang hormon. Yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah satunya adalah faktor dalam. Faktor dalam itu apa sih? Faktor dalam bisa dari gen atau keturunan dari indukannya, bisa juga karena hormon. Hormon apa yang mendukung? Pertanyaan Bunda ada dua, yaitu hormon apa yang mendukung pertumbuhan tumbuhan, hormon apa yang menghambat pertumbuhan tumbuhan tersebut. Oke, Bunda kasih clue. Ada hormon ada beberapa. Ada hormon absisat, ada hormon traumalin, ada hormon etilen, ada hormon gibberellin, ada hormon yang lainnya yang masih banyak lagi yang mendukung pertumbuhan tumbuhan. Maka dari itu silakan dibaca, kemudian dilengkapi tabel praktikum ini, kemudian dilaporkan di Google Classroom ya. Pertumbuhan dari hari ke-0 itu bagaimana perkembangannya, hari kedua bagaimana perkembangannya, hari ketiga dan selanjutnya silahkan kalian lengkapi di lembar kerja peserta didik seperti itu dan kalian simpulkan nanti ya di kesimpulan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Bunda cukupkan untuk praktikum hari ini. Kita tunggu praktikum untuk selanjutnya dan pertemuan selanjutnya. Semoga menyenangkan dan selalu happy.